Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnan Farid Aceh. Di sini saya akan melakukan seminar ulang dengan judul analisis proses keterlambatan fabrikasi pembangunan kapal Barts 300 feet menggunakan metode Value Mode and Effect Analysis. Baik, di sini pembimbing satu saya yaitu Pak Hendra Saputra, pembimbing dua saya yaitu Pak Hendra Butar-Butar. Pendahuluan saya yaitu latar belakang saya dalam mengambil judul ini yaitu proses fabrikasi memegang peran penting dalam proses pembangunan kapal, namun dalam perkembangannya keterlambatan muncul sebagai masalah yang menimbulkan dampak signifikan bagi galangan kapal dan pemilik kapal. Metode ini, metode Value Mode and Effect Analysis, merupakan metode identifikasi dan evaluasi sistematis terhadap kemungkinan kegagalan dalam terjadi dalam suatu proses serta menganalisis efek dari kegagalan tersebut terhadap keseluruhan sistem. Jadi, saya akan mengambil metode Value Mode and Effect Analysis sebagai sistematis untuk menganalisis apa yang sebetulnya terjadi pada proses pembangunan kapal Barts yang menimbulkan keterlambatan. Rumusan masalah yaitu apakah faktor penyebab keterlambatan fabrikasi dalam pembangunan Barts 300 feet, bagaimana tahapan fabrikasi yang menimbulkan keterlambatan, mengapa rekomendasi perbaikan diperlukan untuk manajemen proyek fabrikasi kapal. Tujuan penelitian saya itu menganalisis faktor penyebab keterlambatan dan proses fabrikasi pembangunan Barts 300 feet, mengidentifikasi tahapan dalam proses fabrikasi yang berpotensi menimbulkan keterlambatan, memberikan kontribusi dalam membentuk rekomendasi perbaikan terhadap sistem kerja dan manajemen proyek fabrikasi kapal. Selanjutnya itu batasan penelitian, fokus pada tahapan fabrikasi dalam pembangunan kapal, tidak termasuk perencanaan, desain, penyelesaian akhir. Data yang saya gunakan yaitu bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi proyek kurun waktu tertentu. Dasar teori saya, VMEA adalah metode yang saya gunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dengan menjumlahkan skor 3 komponen, yaitu Severity, Occurrence, Detection, sehingga menghasilkan RPN yang tinggi. Dapat saya menyimpulkan bahwa RPN yang tertinggi saya akan melakukan dan memberikan hasil kepada proyek yang saya teliti. Metode VMEA membantu tim proyek untuk secara proaktif mengenali titik rawan keterlambatan seperti keterlambatan pasokan material, kegagalan peralatan, atau kesalahan manusia. Ketiga parameter ini kemudian dikalikan untuk menghasilkan RPN yang menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi terhadap risiko yang paling signifikan. Teori manajemen juga berperan penting dalam mendukung analisis ini dengan menggabungkan konsep manajemen risiko dan metode VMEA, sehingga nanti saya akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang betul-betul yang menyebabkan keterlambatan fabrikasi tersebut. Berikut adalah flowchart penelitian saya, mulai identifikasi masalah, studi literatur, menentukan objek penelitian, pengumpulan data primer, data sekunder, analisis hasil VMEA, kesimpulan, dan selesai. Hasil dan pembahasan yaitu mengidentifikasi potensi kegagalan dari suatu produk atau proses, mengevaluasi kegagalan suatu produk atau proses dan dampaknya, membantu rekayasa untuk melakukan tindakan perbaikan atau tindakan preventif, dan mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan. Berikut adalah flowchart VMEA saya, mulai identifikasi proses,
identifikasi setiap tahapan, identifikasi potensi kegagalan, tentukan efek dari kegagalan, berikan nilai severity, occurrence, dan detection, hitung dari 3 parameter tersebut, menghitung RPN dari S kali O kali D, tentukan proses prioritas, urutkan berdasarkan nilai RPN, tentukan tindakan perbaikan, evaluasi monitoring, selesai. Di sini adalah skala severity tingkat keparahan, skala occurrence tingkat frekuensi terjadi, skala detectability tingkat terdeteksi, dan pemetaan resiko. Pemetaan resiko ini dari berbagai hasil keterlambatan, bagaimana pemetaan risiko, apakah berada di zona hijau, zona kuning, zona merah. Zona hijau ini berada pada titik rendah, dalam artinya tidak perlu dilakukan evaluasi, sedangkan titik kuning perlu dilakukan evaluasi, dalam arti harus melakukan pertimbangan, tapi zona merah ini terdeteksi harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap proses keterlambatan tersebut. Baik, di sini adalah risk priority number. Ada 4 kejadian yang menimbulkan keterlambatan. Yang pertama, pengadaan material baja yang terlalu lama, jumlah responden ada 3 orang, pemakaian mesin CNC yang terlalu overload, jumlah responden ada 7 orang, keahlian pekerja kurang baik, jumlah responden ada 8 orang, dilakukan pengerjaan ulang, jumlah responden ada 4 orang. Keempat parameter tersebut saya mengambil dari hasil wawancara yang saya lakukan di perusahaan dengan melakukan wawancara sebanyak 22 orang, sehingga menghasilkan 4 parameter tersebut. Di sini saya akan melakukan perhitungan risk priority number secara teliti, sehingga saya akan mendapatkan nilai RPN yang tinggi. Di sini saya daftar yang saya wawancara sebagai responden, manajer, PIC, operator CNC laser cutting, operator autoblast, foreman fitter, welder, fitter, helper. Total yang saya wawancara di sini ada 22 orang. Masuk perhitungan RPN pengadaan material perbaja yang terlalu lama. Total RPN yang saya hitung di sini ada 36. Tabel ini menampilkan hasil perhitungan risk priority number RPN berdasarkan penilaian 3 responden terhadap risiko pengadaan material yang terlalu lama. Dengan demikian, total RPN dari 3 respon adalah 36 dan nilai rata-rata RPN adalah 12. Nilai ini menunjukkan bahwa risiko berada pada tingkat sedang, sehingga tetap perlu diwaspadai. Upaya mitigasi seperti mempercepat proses pengadaan atau meningkatkan kemampuan deteksi keterlambatan dapat membantu menurunkan tingkat risiko yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu pemakaian mesin CNC yang terlalu overload. Di sini ada 7 responden yang menilai hal tersebut dengan total RPN-nya yaitu 118. Dengan nilai rata-rata sebesar 16,86, nilai ini menunjukkan bahwa risiko berada pada tingkat sedang ke tinggi tergantung sudut pandang perusahaan. Nilai RPN tertinggi 36 menunjukkan potensi kegagalan yang cukup serius jika tidak segera ditindaklanjutin. Oleh karena itu, langkah mitigasi seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan pengawasan, atau perbaikan sistem kerja dapat dipertimbangkan untuk menurunkan nilai risiko ini. Selanjutnya, risiko ketiga yaitu keahlian
bekerja kurang baik. Di sini ada responden 8 orang dengan jumlah total RPN-nya yaitu 261. Hasil menunjukkan bahwa RPN bersekitar 12 hingga 48 dengan nilai rata-rata sebesar 32,63. Nilai ini menunjukkan bahwa risiko tersebut berada pada kategori tinggi, yang menandakan perlunya perhatian serius dari manajemen. Responden secara konsisten memberikan skor tinggi pada parameter severity dan occurrence, menunjukkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadi pengerjaan ulang dinilai signifikan. Sebagai tindakan mitigasi, disarankan untuk melakukan peningkatan kontrol kualitas awal proses, memastikan spesifikasi sudah sesuai, dan melakukan evaluasi terhadap metode kerja. Jadi selanjutnya yaitu pada risiko dilakukan pengerjaan ulang dengan jumlah responden 4 dengan total RPN 93. Dia ini termasuk dalam kategori sedang menuju tinggi, yang mengidentifikasikan bahwa risiko tersebut mendapatkan perhatian terutama pada aspek kemungkinan terjadi 0 dan tingkat deteksi yang masih tergolong lemah. Jadi saya sudah menyimpulkan dan pemetaan risiko terdapat pada 2, 3. Dalam artinya hal ini risiko keempat tersebut berada pada zona kuning, yang artinya harus melakukan evaluasi terhadap risiko tersebut agar tidak menimbulkan kejadian terulang kembali sehingga mengganggu atau menimbulkan keterlambatan proses fabrikasi kapal. Dalam artinya risiko ini termasuk dalam keadaan sedang, dalam artinya perlu dievaluasi dengan melakukan berkoordinasi dengan tim-tim yang bekerja di sana. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis secara menyeluruh penyebab keterlambatan pada proses fabrikasi pembangunan kapal pers berukuran 300 feet di salah satu galangan kapal yang beroperasi di Kota Batam, dengan pendekatan metode Fairmont and Effect Analysis. Metode ini dipilih karena mampunya dalam mendeteksi potensi kegagalan sistem secara proaktif. Sebelumnya, kegagalan tersebut berdampak luas. Metode FIMEA menilaikan risiko berdasarkan 3 parameter, yaitu severity, occurrence, dan detection, yang kemudian dikalikan untuk menghasilkan nilai RPN. Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, serta kuesioner yang melibatkan 22 responden dari berbagai jabatan teknis di galangan. Hasil identifikasi menunjukkan 4 sumber risiko keterlambatan, yaitu keterlambatan material baja, overload pada mesin CNC, kurangnya keahlian pekerja, dan dilakukan pengerjaan ulang. Nilai RPN tertinggi tercatat faktor keahlian pekerja yang kurang baik, yang semuanya masuk dalam kategori risiko sedang hingga tinggi. Temuan ini mengindikasikan perlunya tindakan korektif pada aspek manajemen tenaga kerja, optimalisasi penggunaan mesin, serta pengawasan mutu sejak awal proses produksi. Persepsi responden terhadap parameter penilaian relatif konsisten, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata, median, dan modus yang berdekatan. Hal ini memperkuat validasi hasil analisis FIMEA sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai rekomendasi,
Galangan perlu meningkatkan efisiensi pengolahan material dan memberikan pelatihan keterampilan teknis bagi pekerja, memperbaiki sistem koordinasi antar divisi, dan menerapkan strategis mitigasi risiko yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya keterlambatan proyek-proyek berikutnya. Saran faktor penyebab dari analisis menggunakan metode VIMIA merupakan studi kasus yang dilakukan hanya pada satu objek perusahaan, yaitu PT Blue Ocean Shipping. Penelitian diharapkan dapat dilakukan pada proyek atau perusahaan guna menyempurnakan karya penelitian selanjutnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, sampai di sini hasil seminar ulang saya. Jika ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak penguji, saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.